Hai minasang, pada video kali ini kita akan belajar mengenai benda-benda di sekolah. Jadi kita akan belajar mengungkapkan ada apa saja sih di sekolah, ada benda-benda apa saja sih di ruang kelas kita. Jadi yang pertama seperti biasa, mari kita belajar kosakatanya terlebih dahulu. Ini ada kosakata benda-benda yang kemungkinan ada di ruang kelas kita. Yang pertama, ini ada tanah yang artinya lemari. Yang kedua ada chizu yang artinya peta. Lalu ada kokubang yang artinya papan tulis yang berwarna hitam. Kemudian ada hoki yang artinya sapu. Ini hoki artinya sapu. Lalu ada gomibako. Gomibako yang artinya tempat sampah. Lalu ada projecta, jadi layar LCD. Bahasa Jepangnya projecta. Selanjutnya ada isu. Isu yang artinya kursi. Ada juga tsukue, artinya meja. Lalu ada kabing, yang artinya adalah vas bunga. Kemudian ada toke, yang artinya jam dinding. Kemudian ini papan tulis, bahasa Jepangnya papan tulis yang berwarna putih adalah waito bodo. Yang hitam tadi kokubang, yang putih waito bodo. Ya mari kita coba dengarkan pelafalannya dalam bahasa Jepang. 1、棚、棚です。棚があります。2、地図、地図です。地図があります。3、黒板、黒板です。黒板があります。4、ほうき、ほうきです。ほうきがあります。5、ゴミ箱、ゴミ箱です。ゴミ箱があります。6、プロジェクター、プロジェクターです。プロジェクターがあります。7、椅子、椅子です。椅子があります。8、机、机です。机があります。9、花瓶、花瓶です。花瓶があります。5、ゴミ箱、ゴミ箱です。ゴミ箱があります。 Baik, itu tadi kosakata nama-nama benda yang kemungkinan ada di kelas kalian. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyatakan keberadaan benda di kelas. Jadi sebenarnya jika kalian perhatikan saat diputar audio tadi sudah dijelaskan, sudah diucapkan bagaimana cara menyatakan keberadaan benda di dalam kelas. Ya, jadi cara menyatakannya adalah nani-nani ga arimasu, titik-titik ga arimasu. Tadi kan sudah contohnya chizu, chizu desu. Ini chizu, chizu ga arimasu. Ada peta. Jadi lebih lengkapnya pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan keberadaan benda di kelas adalah pertama, sebutkan nama tempatnya. Misalnya
Kyoshitsu yaitu ruang kelas, ditambah partikel ni sebagai penanda tempat yang saya biasa terjemahkan menjadi di dalam bahasa Indonesia, lalu sebutkan bendanya, entah itu tsukue, isu, gomibako, hoki, dan lain-lain, kemudian ditambahkan ga arimasu. Ga arimasu ini artinya ada. Ya, ini dia contohnya, yaitu Kyoshitsu merupakan nama tempatnya, yaitu artinya ruang kelas. Tana adalah lemari, ga arimasu. Jadi Kyoshitsu ni tana ga arimasu artinya adalah ada lemari di ruang kelas. Ada lemari di ruang kelas. Diterjemahkannya dari belakang ya. Kemudian, ini untuk menyebutkan benda di suatu tempat lebih dari dua. Kita akan menggunakan partikel to yang artinya adalah dan. Contohnya adalah Kyoshitsu ni tana to chizu ga arimasu. Artinya ada lemari dan peta di dalam kelas. Ada lemari dan peta di dalam kelas. Ya, jadi ini to ini untuk menyebutkan benda yang lebih dari satu, artinya adalah dan. Kemudian, jika ingin mengungkapkan bahwa di kelas juga ada tempat sampah seperti itu. Nah, caranya menggunakan partikel mo yang artinya adalah juga. Misalnya kalian bicara, Kyoshitsu ni tana ga arimasu. Ada lemari di dalam kelas. Juga ada tempat sampah. Nah, ini dimasukkan gomibako mo arimasu. Saat melanjutkan kalimat, kata Kyoshitsu ni-nya ini boleh tidak diungkapkan. Bisa langsung menyebutkan gomibako mo arimasu. Contohnya seperti tadi. Kyoshitsu ni tana ga arimasu, gomibako mo arimasu. Seperti itu, sudah menjadi dua kalimat. Kemudian, cara menanyakan keberadaan benda adalah tempat ditambah partikel ni diikuti dengan kata tanya. Nani ga arimasu ka? Misalnya, Kyoshitsu ni. Di ruang kelas, nani ga arimasu ka? Ada apa? Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ada apa di ruang kelas? Seperti itu cara penggunaannya. Kantang desu ne, mudah bukan? Lalu, ini kan untuk menyatakan keberadaan. Apabila bendanya ada, kalian menggunakan ga arimasu. Kalau bendanya nggak ada, maka arimasnya diganti menjadi arimaseng. Ini untuk menyatakan tidak ada. Baik, kita coba perhatikan contoh percakapan di sini tentang cara penggunaan pola kalimat yang kita pelajari. Kita coba dengarkan ya. Nitaさん、教室に何がありますか？ゴミ箱とほうきがあります。Ya, jadi ada pertanyaan. Kita anggap yang berwarna oranye ini namanya Nita. Jadi si kacamata ini bertanya, Nita-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Nita, ada apa di dalam kelas? Gomibako to hoki ga arimasu. Dan Nita menjawab, Gomibako to hoki ga arimasu. Ada tempat sampah dan sapu. Jadi inilah contoh percakapan penggunaan pola kalimat menyatakan keberadaan benda. Ini cara menjawab dua benda. Jika hanya satu, dilanjutkan bahwa ada jam dinding juga. Jadi toke mo arimasu. Jadi kan dia bilang, Nita-san kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Nitanya ditanya di kelas, ditanya ada apa di kelas? Jawabannya, gomibako to hoki ga arimasu. Ada tempat sampah dan sapu. Toke mo arimasu dilanjutkan toke mo arimasu.
juga ada jam dinding. Ya, itu tadi contoh percakapan dari pola kalimat menyampaikan keberadaan benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apakah di kelas ada sapu atau tidak. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa untuk menyatakan tidak ada, itu katanya adalah diakhiri dengan arimaseng. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menjawab apabila benda tersebut tidak ada, dan kita akan belajar bagaimana meminta izin meminjam suatu benda.